Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan dari Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Islami, Prodi Perbankan Syariah. Saya hormat kepada Bapak Rizi dan Muhammad SH MHCC. Pertama-tama marilah kita panjatkan sujud kepada Allah SWT. Semoga kita dapat rahmat dan hidayah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membaca materi dari tugas dari Bapak dari MK Akuntansi Keuangan. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, konsep penggunaan akuntansi. Yang ketiga, konsep posting untuk buku besar. Dan empat, laporan keuangan. Baiklah, saya akan menjawab pertama kali adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan nanti bisa memproyekkan kekayaan atau hutang serta modal yang dimiliki perusahaan. Prinsip umum akuntansi kita ketahui adalah adanya keseimbangan antara sisi pemasukan, pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta, liabilitas, dan memiliki dengan perusahaan dengan kewajiban. Prinsip pendasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dan hitung serta modal. Bagi harta dan aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan utang dan modal masukkan dalam bagian pasifa. Rumus persamaan dasar akuntansi atau aktiva sama dengan hutang tambah modal pasifa. 4. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Jika sumber catatan kita nanti bisa mempunyai proyek pencatatan transaksi keuangan dan masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya memudahkan proyek buat laporan keuangan. 2. Sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. 3. Sebagai sarana kondisi kedepatan antara saldo pada sisi kita maupun sisi pasifa. Hitunglah saldo pada kedua bila pihak. Tabel perusahaan dasar akuntansi nanti memisahkan angka kesimbang jika semua transaksi telah dilapori dengan sebaik mungkin. 5. Komponen dalam perusahaan dasar akuntansi. 1. Akun aset, akun kewajiban. 2. Akun ekualitas. 5. Pengaruh transaksi keuangan di persamaan akuntansi. Yang pertama, memenuhi bagian aktiva atau pasifa. 2. Menambah atau mengurangi salah satu sisi. 3. Menambah dalam suatu sisi. Contoh soal persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan A mengumpul bagian bukti transaksi untuk membuat laporan keuangan sebagai berikut. 1. Importasi awal merupakan uang modal secara kontan memiliki perusahaan A sendiri sebesar Rp10.500.000. Selain itu, ada juga importasi yang lain yang merupakan peralatan kantor sebesar Rp1.000.000. 2. Mengurangi pada awal bulan untuk membayar biaya sewa gedung selama 1 bulan, yaitu sebesar Rp1.100.000. 3. Membeli perlengkapan dengan cara kredit seharga Rp900 dan beralat sebesar Rp1.500.000. 4. Mendapatkan pendapat jasa sebesar Rp2.100.000. 5. Membayar tagihan listrik untuk 1 bulan ke depan seharga Rp250. 6. Memilih perusahaan A mengeluarkan dana Rp200.000 untuk mengeluarkan pribadi. 7. Mendapat pendapatan sebesar Rp1.250.000. 8. Adanya pembayaran air sebesar Rp70.000. 9. Adanya pembayaran gaji karyawan sebesar Rp2.500.000. Pendapat penghasilan Rp3.000.000. 11. Membayar rekening telepon sebesar Rp100.000. 12. Mendapat penghasilan sebesar Rp2.750.000. Pengeluaran pribadi perusahaan A sebesar Rp150.000. Baiklah, inilah contohnya, Pak.
1 Januari 10.500.000 di peralatan, modal 11.500.000. 2 Januari 1.100.000, modal 1.100.000. 9.400.000, 1 juta, 10.400.000. Baiklah, yang kedua adalah konsep jurnal akuntansi adalah formulir dan digunakan untuk mencatat setiap jenis transaksi yang dilakukan secara sistematis dan rigid. Setiap transaksi harus dicatat sesuai tanggal dan keterangan transaksi selain itu. Jumlah juga harus sama dari debit dan kredit. Fungsi jurnal akuntansi. Fungsi 1. Fungsi pencatatan. Semua transaksi harus dicatat sesuai dengan bukti transaksi. 2. Fungsi historis. Transaksi harus dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan waktu. 3. Fungsi analisis. Transaksi dicatat untuk dianalisisnya dan dikelompok dalam sisi debit atau kredit. Fungsi instruktif atau pencapaian jurnal merupakan perintah untuk melakukan pemindahan dalam buku besar. 4. Fungsi informatif atau dengan melihat jurnal ada yang diketahui informasi suatu transaksi. Dan jenis jurnal akuntansi. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh identitas transaksi keuangan secara kronologis atau terrigid. Ini dan contoh jurnal umum. Yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompok secara khusus dengan jenis transaksi. Jurnal khusus ini dikelompok karena transaksinya sering terjadi pada setiap bulannya, seperti jurnal penjualan, jurnal pembeli, jurnal penerima kas, dan jurnal pengeluaran kas. 2. Jurnal penyesuaian ialah jurnal yang dibuat pada hari periode akuntansi untuk membandingkan jumlah yang dicetak apakah sudah sama yang periode pelaku yang sama. Dan inilah contohnya, Pak. Dan jurnal penuntut, yang kini jurnal yang dibuat untuk menormalkan atau memindahkan satu perkara sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat oleh membalikkan jurnal menyesuaikan transaksi tertentu, sehingga bentuk jurnal membalik adalah kebalikan dari jurnal pembalikan adalah jurnal persesuaian. 3. Konsep posting ke buku besar. Buku besar adalah suatu buku yang berisi suatu kumpulan akun dan perkira. Buku besar juga dapat kita diartikan sebagai salah satu dari tahapan catatan terakhir dalam akuntansi buku final head yang dimampukan ringkasan data di kelompok atau di klasifikasi yang sesuai berasal dari jurnal. Macam-macam buku besar umum. Buku besar umum yang kini semua perkira yang saling berdiri sendiri dan adanya dalam suatu periode tertentu, seperti pada kas, perutang, persediaan utang, dan modal. Perkira ini mengkategorikan suatu pengaruh tertentu, seperti pada suatu pengaruh transaksi terhadap perubahan register kewajiban modal perusahaan. 2. Buku besar pembantu. Seringkali kita sebut juga dengan istilah buku tambahan, yang di dalamnya pendapat kelompok rekening yang khusus untuk mencatat perutangan usaha,
utang usaha secara netral. Manfaat buku besar: 1. Mencatat semua transaksi dan akuntansi dan akurat. 2. Melakukan suatu posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. 3. Menjaga suatu keseimbangan pada program yang ada yang baik dan di kolom debit maupun kredit. 4. Akomodasi untuk menyiapkan dan penghasilan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan. 4. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi bisnis, baik dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi membeli maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Jenis-jenis laporan keuangan adalah laporan laba rugi adalah laporan finansial, merupakan yang dibuatkan oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan penghasilan bisnis secara material. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapat oleh sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Laba rugi single tip adalah angka tunggal hanya menunjuk suatu kategori pendapatan dan suatu kategori pengeluaran. Laporan ini bersikap sederhana, tidak berisi detail dan berputar keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Perusahaan ini digunakan dalam laporan laba rugi single tab adalah rumusnya penghasilan bersih atau pendapatan tambah keususan kurang atau beban tambah kerugian. Laba rugi multilit mendapatkan operasional dan biaya operasional dan pendapatan non operasional, biaya non operasional. Laporan rugi multitab menggunakan 3 formula akuntansi yang berasal untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama, laba kotor. Penjualan bersih biaya barang terjual. 2. Pendapat operasi, laba kotor beban operasi. 3. Penghasilan bersih, penghasilan operasi tambah item non operasi. Dan laporan arus kas adalah yang bisa disebut dengan cash block yang sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. 3. Laporan perubahan modal adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuan membuat adalah agar perusahaan dapat meningkatkan maupun menurunkan dari abilitas bersih atau kekayaan dalam periode tersebut tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk diharut. Sudah saya menjelaskan materi ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.